kabarnya hari ini? Ya, Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita belajar bahasa Indonesia dengan materi teks berita. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar yang pertama, 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. 4.1, menyimpulkan isi teks berita. Indikatornya 3.1.1, memahami pengertian teks berita. 3.1.2, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. 4.1.1, merumuskan ringkasan atau unsur-unsur teks berita. 4.1.2, menanggapi isi teks berita yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran kita ada 3, yaitu yang pertama, memahami pengertian teks berita, dan yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah menentukan pokok-pokok atau unsur-unsur teks berita. Ya, nilai karakter yang dapat diterapkan dalam pembelajaran kita pada hari ini yaitu kreativitas. Kita masuk ke pengertian. Ya, berita adalah informasi yang terbaru atau informasi mengenai suatu hal atau baru terjadi, disajikan bisa dalam bentuk siaran, media cetak, internet, ataupun dari mulut ke mulut dan menyebar ke masyarakat luas. Fungsi berita yaitu untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan data yang akurat. Ya, kita masuk ke cara menyimak teks berita. Ada 3. Yang pertama, mendengarkan dengan seksama dan penuh konsentrasi sehingga mampu menentukan pokok-pokok informasi dalam teks berita tersebut. Dan yang kedua, mencatat pokok-pokok informasi dalam berita. Dan yang terakhir, merekam dengan alat bantu, misalnya kamera, video, tape recorder, atau bisa juga telepon genggam atau HP. Ya, unsur-unsur teks berita yaitu 5W tambah 1H. Yang pertama, apa? Apa merupakan unsur pertama yang wajib ada dalam sebuah teks berita? Sebab suatu tulisan pasti mempunyai tema atau inti dari cerita yang disampaikan. Unsur apa juga menjawab pertanyaan seputar apa yang terjadi. Contohnya, apa yang terjadi atau apa yang diberitakan. Dan yang kedua, siapa? Sebuah berita tidak akan lengkap jika tidak mengetahui siapa yang terlibat di dalamnya. Contohnya, siapa yang diberitakan atau siapa yang terlibat, atau bisa juga siapa yang menjadi korban. Dan yang ketiga, kapan? Peristiwa yang diberitakan perlu dilengkapi dengan keterangan waktu kapan terjadinya peristiwa itu. Nah, contohnya, contoh pertanyaannya, kapan peristiwa yang terjadi? Dan yang keempat, di mana? Suatu berita yang jelas akan menjabarkan tempat kejadian sebuah peristiwa. Sebab semua peristiwa pasti memiliki lokasi tempat kejadiannya. Hal ini untuk mendukung pembaca dalam memahami alur cerita beserta keterangan tempat yang jelas. Contohnya, di mana peristiwa tersebut terjadi. Dan yang kelima, mengapa? Suatu peristiwa pasti terjadi bukan tanpa alasan. Oleh karena itu, penulis wajib untuk membubuhkan unsur mengapa dalam tulisannya untuk menjelaskan sebab suatu peristiwa terjadi. Contohnya, mengapa peristiwa itu terjadi? Dan yang kelima, yang terakhir,
Bagaimana unsur ini mengharuskan penulis untuk menjabarkan bagaimana proses terjadinya setiap peristiwa. Contoh, bagaimana kejadiannya atau bagaimana proses terjadinya. Ya, menyimpulkan berita. Unsur-unsur berita tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyimpulkan isi berita. Kalian harus dapat menyeleksi informasi yang penting untuk membuat bahan kesimpulan. Ya, di samping saya akan menayangkan sebuah berita yang sedang terjadi, yang baru-baru saja terjadi. Nah, silahkan menonton. Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Luwu Utara beberapa waktu yang lalu menyebabkan banjir bandang di wilayah tersebut pada 13 Juli 2020 atau pada Senin lalu. Sekitar 15.000 orang terdampak banjir dan terpaksa harus mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Livia Ramadanti akan menyampaikan sejumlah informasi terkait dengan bencana banjir bandang ini. Silakan Livia. Ya benar sekali Vela, awal pekan ini banjir bandang memang melanda di wilayah Luwu dan menyebabkan sejumlah aktivitas warga ini terpaksa lumpuh. Penanganan banjir masih dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Apa sebenarnya penyebab banjir di Luwu Utara? Sebelum menjawab hal tersebut, kami akan menampilkan sejumlah informasi penting untuk Anda terkait dengan banjir di Luwu Utara. Bisa dilihat ini merupakan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada tanggal 17 Juli 2020. Di sini disebutkan bahwa banjir menyebabkan korban meninggal sebanyak 35 orang dan 67 orang dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian. 51 orang dikabarkan mengalami luka-luka. Saat ini juga korban dari luka-luka sudah dirawat di sejumlah puskesmas maupun juga rumah sakit yang ada di wilayah Luwu Utara. Kemudian banjir sendiri ini ternyata terjadi di 6 kecamatan yang ada di Luwu Utara. Kecamatan Masamba, ada Kecamatan Sabang, ada Bau Bunta, kemudian juga Bau Bunta Selatan, Malangke, dan Malangke Barat. Namun untuk titik pengungsian ini ternyata dibagi ke dalam 3 kecamatan saja. Dan ada 76 titik pengungsian yang sudah dioperasionalkan oleh pemerintah daerah. Dari 76 titik pengungsian ini diisi oleh antara 70 hingga 100 warga. Kemudian dampak dari banjir bandang ini sendiri ternyata juga cukup masif yang terjadi di Luwu Utara. Bisa dilihat kerugian yang ditimbulkan akibat banjir mulai dari kerugian material. Ada ribuan rumah yang kemudian terpaksa harus ditangani oleh pemerintah karena ada 5.100 rumah yang terendam banjir. Kemudian ada 10 rumah yang hanyut dan 1 kantor Koramil 140311 ini terendam lumpur. Jembatan juga terputus di wilayah ini, kemudian jalan lintas provinsi hingga jaringan komunikasi juga sempat terputus. Ini pun yang kemudian menjadi penyulit bagi tim evakuasi untuk melakukan penanganan banjir di wilayah Luwu Utara. Kemudian untuk penyebab banjir sendiri, ini memang masih menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Namun Kepala BNPB Doni Monardo ini sudah menyebutkan ada beberapa hal atau faktor yang menjadi penyebab utama dari banjir di Luwu Utara. Faktor pertama adalah terkait cuaca. Menurut catatan dan hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh LAPAN, ini tingginya curah hujan yang terjadi selama 2 hari terakhir pada tanggal 12 hingga 13 Juli ini segera atau menyebabkan sungai di Luwu Utara yaitu Sungai Bongkong, Sungai Meli dan juga Masamba ini meluap. Intensitas hujan tercatat mencapai 200 sampai 300 mm dalam waktu yang sangat singkat yaitu pada Minggu malam hingga Senin siang. Kantor dari beberapa tempat ini seperti kantor kabupaten di sana juga ikut terendam. Kemudian faktor kedua ialah fungsi atau alih fungsi lahan untuk pertanian dan juga pertambangan yang dilakukan oleh sejumlah pihak, baik itu oleh pihak swasta maupun juga badan usaha milik negara yang juga melakukan alih fungsi lahan yang tadinya hutan kemudian dijadikan lahan pertanian dan juga perkebunan sawit. Secara khusus ini yang kemudian menjadi penyebab utama Gunung Lero yang menjadi hulu dari pegunungan yang ada di kawasan Luwu Utara ini
terkikis dan juga menyebabkan banjir bandang ini langsung menerpa atau menimpa ke kawasan pemukiman warga. Beberapa pihak ini menganalisa penerapan atau penyerapan air tidak maksimal sehingga menyebabkan air mengalir bebas menerjang bagian hilir dan juga menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Kemudian ada faktor terakhir yang juga disampaikan oleh Doni Monardo saat melakukan kunjungan ke Luwu Utara, yaitu adalah karakteristik bebatuan yang mudah longsor dan pertemuan beberapa sesar aktif di wilayah hulu Luwu Utara ini. Kemudian juga ada tinggi kemiringan dari lereng di bagian hulu daerah aliran sungai Bale Ase di Gunung Lero ini ternyata juga tergolong cukup curam, yaitu antara 60 hingga mendekati 90 derajat. Inilah menjadi faktor-faktor penyebab banjir di Luwu Utara. Namun kita bisa lihat ini merupakan letak geografis dari Luwu Utara. Luwu Utara ini sendiri memiliki luas sebesar 50 kali 30 km, dikelilingi oleh 3 gunung sekaligus, baik di sisi utara, timur, dan juga di sisi baratnya. Sedangkan di sisi selatan, ini berdampingan langsung dengan Teluk Bone. Selain itu juga terdapat 3 sungai besar dan juga beberapa sungai kecil yang mengalir di daerah Luwu Utara. Sungai-sungai ini terbentuk akibat dari patahan atau sesar jutaan tahun lalu. Ini merupakan salah satu juga karakteristik dari Luwu Utara. Kemudian geografis atau penanganan dan juga sejumlah hal ini yang kita lihat adalah letak geografis ini ternyata sudah kemudian dilakukan studi kebencanaan oleh Universitas Hasanuddin. Mereka telah memprediksi potensi bencana di Luwu Utara sejak tahun 2017. Namun hasil dari penelitian ini baru kemudian dipublikasikan pada tahun 2019. Luwu Utara ternyata masuk dalam daerah yang resiko tinggi banjir. Mengingat ini ternyata hulu sungai Masamba terjadi degradasi akibat banyak kawasan yang dialihfungsikan. Banjir bandang terjadi, ini memang sudah rawan terjadi di sini karena intensitas hujan di wilayah hulu ini juga ternyata cukup tinggi karena adanya pemanasan global. Kemudian juga bisa dilihat banjir bandang di lokasi Luwu Utara ini ternyata tidak yang pertama kali terjadi di sini. Ini pada tahun 1982 ternyata sudah pernah terjadi juga, namun jumlah korbannya tidak sebanyak saat ini. Dan dalam setengah tahun terakhir atau 1,5 tahun terakhir hingga 2 tahun, ini ternyata banjir juga melanda di kawasan Sulawesi Selatan. Vera, ini merupakan informasi terkait dengan banjir di Luwu Utara dan kita berharap pemerintah baik itu di pusat maupun juga pemerintah daerah segera melakukan penanganan untuk menangani banjir agar tidak terulang lagi di lokasi tersebut. Baik, terima kasih Livia Ramadanti atas pemaparannya. Ya, sekarang kita akan menentukan unsur-unsur dari berita yang telah kita saksikan bersama-sama. Unsur yang pertama, apa? Apa yang diberitakan? Banjir bandang yang terjadi di Luwu Utara. Dan yang kedua, siapa saja yang menjadi korbannya? Yang menjadi korban yaitu warga, sekitar 15.000 orang. Dan yang ketiga, kapan? Kapan terjadinya peristiwa itu? Banjir bandang terjadi 13 Juli 2020. Yang keempat, di mana? Di mana terjadinya peristiwa itu? Peristiwa itu terjadi di Luwu Utara. Yang kelima, mengapa? Mengapa peristiwa itu dapat terjadi? Banjir bandang terjadi karena hujan dengan intensitas yang tinggi menyebabkan sungai meluap. Dan yang terakhir, bagaimana? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Menurut pengamatan, tingginya curah hujan yang terjadi selama tanggal 12 dan 13 Juli 2020 menyebabkan Sungai Bongkong, Mili, dan Masamba meluap. Dan intensitas hujan tercatat 200 sampai 300 mili dalam waktu singkat, yaitu pada Minggu malam hingga Senin siang. Beberapa kantor ikut terendam. Dan faktor yang kedua yaitu alih fungsi lahan untuk pertanian dan juga pertambangan dilakukan oleh
sejumlah pihak, baik pihak swasta maupun badan usaha milik negara. Juga melakukan alih fungsi lahan yang tadinya hutan dijadikan lahan perkebunan sawit. Ya, itu tadi contoh unsur-unsur berita. Ya, sekian pertemuan kita pada hari ini, sekian materi kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, dan sampai jumpa.